Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bifadlihi wasala ilaihil wasilun wa arafa bihil arifun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la zawjata wa la banun. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul maimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-jawharil maknun wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi, amma ba'd. Kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan hidayahnya, taufik dan inayah yang diberikan kepada kita, dapatlah kita berkumpul bertemu kembali malam ini di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsalisata asyar ba'da al-mi'ati tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-213 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, wusuluka ilaihi wusuluka ilal ilmi bih, wa illa fajalla rabbuna ayyattasila huwa bisyai'in. Artinya, sampainya engkau kepada Allah adalah sampainya engkau kepada pengetahuan dengan Allah. Jikalau tidak demikian maksudnya, maka maha suci Tuhan, maha besar Tuhan, bahwa berhubung itu Tuhan dengan sesuatu. Itulah terjemahnya. Min istilahatil arifin al-wusul ilallah. Sebahagian dari istilah yang seringkali digunakan oleh orang-orang arif, al-wusul ilallah, sampai kepada Allah. Kata-kata sampai. Orang yang sampai itu disebut al-wasil, orang yang sampai. Demikian pula istilah orang arif dekat dengan Allah, jauh dengan Allah, terdinding daripada Allah. Nah, itu istilah-istilah yang tidak bisa dimaknai dengan seadanya. Karena kalau dimaknai dengan seadanya itu kalimat mengakibatkan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Jadi seringkali ada istilah sampai kepada Allah. Wal muradu bihi indahum, bermula yang dimaksud dengan sampai itu menurut orang-orang arifin, tahqiqul ilmi biwujudihi wahdah. Artinya adalah menyatakan pengetahuan, memantapkan pengetahuan dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Apabila kita sudah mengetahui dengan mantap bahwa yang ada itu hanya Allah,
Nah, berarti itulah yang disebut namanya sampai. Kalau kita sudah mengetahui dengan tahakkuk bahwa yang ada itu hanya satu, adalah Allah, nah maka itu sampai kepada Allah artinya. Jadi fawusulul abdi ilallah huwa syu'uruhu bi'adamihi wa ilmuhu biwujudihi ta'ala. Sampainya seorang hamba itu kepada Allah adalah merasakannya dia dengan ketiadaannya, merasakannya akan ketiadaannya, dan mengetahuinya dia dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya sampai kepada Allah. Kalau kita sudah merasakan bahwa diri kita ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah, berarti kita sudah sampai. Sudah sampai kepada Allah artinya. Nah, kita ini kadada, dan kita merasa bujur bahwa kita ini kadada. Merasa bujur bahwa kita ini kadada. Yang ini hanya diadakan aja oleh Tuhan. Kita bisa melihat, dilihatkan oleh Tuhan. Kita bisa mendengar karena didengarakannya oleh Tuhan. Kita bisa bergerak karena digerakkannya oleh Tuhan. Jadi kita tidak ada apa-apa. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, bila sampai demikian ilmu kita dengan ilmu yang tahakkuk, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan belaka, tapi rasa. Kalau kita melihat sesuatu mengkara dilihatkan oleh Allah, rasakan itu. Kalau kita mendengar sesuatu mengkara didengarkan oleh Allah, nah rasakan itu. Adalah kitanya mengkara diadakannya. Kalau kita bergerak mengkara digerakkannya. Kaulah kehendak kita jalan mengkada sesuai kehendaknya. Nah, kalau kita sudah merasa demikian, berarti kita sampai. Sampai. Berarti kita sudah al-wasil ilallah, sampai kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa hadzal amru qad hasala lahu bil haqiqah lakin la yash'uru bihi. Sebenarnya ini sudah tahu semuaan kita, tapi kita kadang merasa benarnya. Ini perkara sudah tahu. Mulai sifat 20 sudah belajar itu. Mulai sifat 20 sudah tahu yang ada Allah, yang kekal Allah, yang semuaan, yang melihat Allah, mendengar Allah. Nah, cuma kita ini tahu aja, cuma kadang merasa. Kadang merasa lagi bahwa yang melihat itu adalah Allah, kita kada apa-apa. Yang mendengar itu adalah Allah, yang menggerakkan itu adalah Allah, semuaan itu adalah hanya Allah yang ada. Yang lain itu hakikatnya kada ada. Ini kita bicarakan masalah hakikat. Jangan dicampur aduk lawan syariat. Ini ada tersendiri dalam hal hakikat. Ajaran Allah macam ini yang mesti ada. Ajaran syariat Allah mengajarkan demikian. Jangan dicampur aduk jadi satu. Jadi syariat itu mesti jalan kedua-duanya di dalam diri kita. Mesti jalan kedua-duanya. Hakikat ada aturannya, Allah mengajarkan. Nah, syariat pun diajarkan oleh Allah. Jadi yang kita bicarakan pada bab ini adalah bab tentang masalah hakikat. Artinya urusan hati, urusan rasa. Nah, urusan hati, bukan urusan pandir. Bukan urusan pandir. Ini urusan hati. Bahwa hati kita, diri kita merasa bahwa yang ada itu sebenarnya adalah Allah. Yang becungkung ini bang, itu diadakan benar aja. Diadakan beneran itu. Mbak diadakan digerakkannya buang. Jika tidak kada kau bergerak. Nah, dilihatkannya jika tidak kada kau melihat.
Nah ini hakikat demikian. Kita sudah tahu itu, cuma belum sampai kepada tahap merasa. Yang kita cari ini supaya merasa. Jangan hanya sekedar tahu bahwa gula itu manis, tapi mesti merasa kayak apa manisnya gula itu. Nah itu maksudnya. Jadi sampai seseorang itu kepada Allah, sampai pengetahuan yang dia rasakan bahwa yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa takun kadzalik bi an ta'taqidal wusula yakunu hissiyan fa mustahilun. Jikalau tidak demikian pengertiannya, dengan bahwa engkau i'tiqadkan akan sampai itu adalah hissiyan, itu mustahil. Nah kalau kita mengartikan sampai kepada Allah itu seperti sampainya kita ke rumah guru, sampainya kita ke rumah bapak, sampainya kita ke rumah ibu, sehingga bisa bertemu dengan ayah ibu. Namun diartikan demikian itu mustahil. Ada macam itu. Aku sampai sudah lawan abah, aku sampai sudah lawan mama. Mau sampai lawan Tuhan, ada macam itu maksudnya. Li'anna Allah la yattasilu bi syai'in wa la yattasilu bihi syai'un, karena Allah itu tidak berhubung dengan sesuatu dan tidak berhubung dengannya oleh sesuatu yang baru ini. Ta'ala Allah an dzalik uluwan kabira, maha tinggi Allah dari yang demikian itu, setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Qala al-Imam al-Junaid, mata yattasilu man la syabiha lahu wa la nazir biman lahu syabihun wa nazir hayhat. Imam Junaid Baghdadi berkata, kapan bisa sampai Tuhan yang tidak ada serupa dan tandingan baginya dengan orang yang baginya itu ada serupa dan tandingan. Itu jauh sekali artinya. Ini pemahaman sampai itu jangan diartikan dengan sampainya satu zat kepada zat yang lain, sampainya satu benda kepada benda yang lain sehingga dia berhubung. Nah jangan diartikan demikian. Jadi arti sampai seseorang itu kepada Allah adalah sampai ilmu yang dia rasakan bahwa Allah itu yang ada sebenarnya. Selain daripada Allah sebenarnya adalah adam tiada. Nah itu sampai. Para muhibbin rahimakumullah. Wa awwalu darajatil wusul, bermula awal daripada derajat sampai. Nah, sampai itu bertingkat-tingkat juga. Ada sampainya ke sini, ada sampainya lebih jauh lagi, ada sampainya lebih jauh lagi. Adapun awal derajat wusul, man la yara fa'ilan illallah wahdah, orang yang tidak melihat akan orang yang berbuat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Nah itu paling rendah derajat sampai itu. Artinya sudah mampu kita mentauhidkan af'al. Ini paling rendah. Ini disebut ashabul yamin. Kalau di bawah pada ini itu awamul muslimin. Nah, awamul muslimin. Kita naik sedikit sampai ke derajat usul, disebut orang itu ashabul yamin. Sudah orang surga ini, ashabul yamin ini. Nah, orang yang merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu melainkan Allah. Tauhid af'al. Nah ini sekurang-kurangnya kita di situ duduknya. Bahwa tidak melihat sesuatu apapun melainkan itu adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini masalah hakikat. Masalah hati. Nah, yang kita bicarakan ini bukan masalah syariah, tapi masalah hakikat, masalah hati kita.
Jadi apapun yang kita lihat, maka hati kita ini melihat atau mengingat bahwa itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat warna-warni, melihat pekerjaan baik buruk, melihat apapun yang ada di alam ini, hati kita ini melihatnya bahwa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah, kalau demikian kita sanggup, maka kita sudah masuk dalam golongan orang wasilin, golongan orang yang sampai. Walaupun pada tingkatan yang pertama, awalud darajah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Man ruzika hadal maqam salima minal afat. Kalau orang sudah diberi Tuhan kedudukan ini, kawa bisa mentauhidkan af'al. Hatinya sudah melihat bahwa tidak ada satupun di alam ini melainkan itu perbuatan Allah. Hatinya sudah meyakini itu, sudah melihat itu, maka dia akan selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Selamat sudah. Contohnya penyakit hati macam apa? Misalnya karya, seperti riya. Orang macam itu sudah terhindar daripada riya. Kan riya ini, inti riya itu adalah mencari sanjungan, pujian, manfaat daripada makhluk Allah. Itu kan riya. Riya ini orang melakukan satu ibadah yang dia cari pujian makhluk, atau pemberian makhluk, atau sanjungan simpati makhluk. Dengan ibadah dia mencari itu riya. Tapi kalau sudah hatinya itu tidak melihat lagi satupun daripada alam ini melainkan itu adalah perbuatan Allah, apalagi yang diriakannya. Yang memuji, ini kada melihat orang itu bisa memuji. Yang dilihatnya Allah aja yang bisa memuji itu. Yang memberi manfaat, hatinya sudah mengatakan yang bisa memberi manfaat itu hanya Allah. Yang memberi mudarat, hatinya sudah melihat bahwa yang bisa memberi mudarat itu hanya Allah. Nah, apalagi riya, kada ada riya lagi. Riya itu ada dalam hati karena kita masih menganggap si fulan menyamani kita, si fulan bisa menyiksa kita, si fulan bisa memuji kita, mencaci kita. Nah, bila kita masih melihat itu, ya riya. Kada mau ampih riya, kayak apa aja caranya kalau masih belum selesai di tauhid af'al ini. Ya, napa jalan ikhlas yang paling nyaman? Kayak apa cara supaya bisa ikhlas, supaya bisa beramal ibadah itu lillahi ta'ala? Sebutin nanti caranya. Mantapkan tauhid af'al. Nah, dari situ mantap, kada ada lagi sudah riya itu. Kada ada lagi riya. Apa nang riya kan? Karena melihat semuaan itu adalah fi'il perbuatan Allah. Kita ini masih dalam hati kita masih melihat bahwa si fulan itu bisa memberi manfaat, si fulan itu bisa menyanjung, si fulan itu bisa meninggikan derajat kita. Nah, masih melihat fulan itu, lalu riya jadinya beribadah. Jangannya kita melihat bahwa tidak ada yang bisa menyanjung aku kecuali Allah, tidak bisa yang memudaratkan aku kecuali Allah, tidak bisa memberi manfaat kepada aku kecuali Allah. Kada mau lagi riya, kada mau lagi, pasti ikhlas. Nah, jadi orang yang di situ diberi ini makam selamat daripada riya. Apalagi wal hiqdi, dendam. Nah, menyimpan kemarahan. Apa menyimpan kemarahan kepada seseorang? Namun sudah kita menyaksikan bahwa orang itu adalah fi'ilnya Allah. Kawala orang itu bergerak mungkin digerakkan oleh Allah. Kawala orang itu berbuat mungkin diperbuat oleh Allah. Kawala orang itu melihat kalau kada dilihatkan oleh Allah. Kalau kita sarik lawan orang itu, sarik lawan Allah ngarannya. Namun itu mantap dalam hati kada ada dendam.
Kenapa hati kita dendam dengan seseorang, benci dengan seseorang? Karena kita menuhankan orang itu. Nah, kita menuhankan orang. Orang tuh berbuat ini, orang tuh berbuat ini, sehingga kita marah, benci kepadanya. Makanya kita melihat bahwa yang berbuat itu adalah merupakan fi'il Allah, kada wani kita benci. Nah, ada dendam lagi, kada ada lagi dendam. Melihat orang yang pernah menyakiti kita, melihat orang yang pernah menzalim kita, melihat orang yang pernah menggibah kita, adalah marah dalam hati kita. Kada ada marah dalam hati, kenapa? Karena kita melihat itu fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kibri sombong, wal ujubi ujub, semuaan itu akibat tauhid afalnya ini kada ada. Wa ta'yiril khalqi, mencaci maki makhluk Allah. Nah, sekali lagi ini diingatkan, ini adalah hati. Hati ini mencaci maki lawan orang. Bisa takam mulut kena tuh. Bila hati kada menyandang lagi, takam mulut kena mencaci orang. Nah, melihat orang kayak ini hati sari, melihat orang kayak itu hati sari. Pada bagus kebiasaan orang itu dilihat. Nah, kenapa? Karena kita kada bertauhid lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi siapa yang diberi Allah ini kedudukan tadi, nah, diberikan Allah kedudukan bahwa dia bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, maka dia selamat dari macam-macam penyakit hati yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Semuaan ria ma'antar ke neraka, dendam ma'antar ke neraka, sombong ma'antar ke neraka, ujub ma'antar ke neraka, mencaci maki makhluk Allah itu mengantar ke neraka semua. Bila kita selamat daripada hal-hal itu, ada bakalan masuk surga. Ada bakalan masuk surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita diberi Allah kedudukan tadi, bahwa kita bisa merasakan tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, wara'al hikmata bi kulli syai'in khalaqahu Allah taala, dan dia bisa melihat hikmah pada tiap-tiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengambil intisari dari segala apa yang terjadi itu. Kada akan menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain itu berbahaya, mau sampai ke hati-hati. Namun di mulut ya paling dan pasik. Kalau ke hati bisa syirik, menyalahkan orang lain. Orang lain itu kada berdaya, maka didayakan oleh Allah. Nah, jadi wara al hikmata, dia melihat hikmah pada tiap-tiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Keadaan ini diciptakan oleh Allah. Barang benda apapun diciptakan oleh Allah. Jadi apapun yang terjadi, maka dia bisa mengambil hikmah dari semua. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Awal ilaju li tahsili hadzal wusul amrani. Adapun upaya untuk mendapatkan ini sampai tadi ada dua macam. Kayak apa supaya kita dapat sampai tadi nih? Kayak apa cara supaya kita ini bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah? Kayak apa caranya? Dua macam. Pertama, al-ilajul awal al-iktsaru min zikrillah, memperbanyak zikrillah, ma'ahuduril qalbi, serta hadirnya hati, bi an la fa'ila illallah, dengan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Banyak zikir la ilaha illallah, perbanyak sambil dihadirkan di hati, tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Nah, bila berzikir la ilaha illallah, dalam hati tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak bisa berbuat kecuali Allah. Itu aja dibaca hari-hari supaya menyatu di awak kita ini.
Kita pindah kada menyatu. Pertama-tama itu kita mahir sudah tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kita ubah dengan yang tidak ada bisa berbuat kecuali Allah. Itu wajah artinya. Ma'huduril qalbi bi an la fa'ila illallah, serta hadir hati dengan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Zikirnya sama la ilaha illallah. Empat orang bertahlil, ayo orang la ilaha illallah, tapi hati kita tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat. Itu aja dimahiri hari-hari. Akhirnya kita jadi darah daging. Melihat apa? Itu perbuatan Allah. Hati kita berkata demikian. Al-ilajus tsani, upaya yang kedua, al-iktsaru min nawafilit ta'at, memperbanyak macam-macam yang sunat. Diperbanyak. Di samping zikir tadi diperbanyak dengan hati yang hadir, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Ditambah lagi memperbanyak ibadah-ibadah sunat, baik sembahyangnya, baik puasanya, sedekahnya, perkara-perkara yang sunat diperbanyak. Fal iktsaru minha ma'ad dawam yaj'alul 'abda mahallan li'inayatillah wa mahabbatih, memperbanyak dari perkara-perkara yang sunat itu serta terus-menerus itu menjadikan hamba tempat untuk mendapat inayah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada modal karena usul ini Allah kada akan memberi kecuali kepada orang yang dicintai Allah. Itu sudah pasti. Orang yang bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, itu pasti orang dicintai Allah. Kalau orang itu belum dicintai oleh Allah, kada akan bisa merasakan bahwa yang berbuat itu Allah. Kada bisa. Sarik aja orang, mencela bila ada orang macam ini, dendam lawan orang. Kenapa? Karena hatinya belum bertuhan kepada Allah. Lisannya aja bertuhan Allah, hatinya belum. Sehingga menganggap banyak yang disarikinya, banyak yang disalahkannya, banyak yang dicaci makinya. Nah, jadi supaya Tuhan itu cinta lawan kita, agar diberinya yang namanya wusul tadi, perbanyaklah ibadah sunat. Nah, wajib sudah beres itu. Wajib sudah kita beres, tuntung sudah, yang sunat diperbanyak. Wajib tuh kada kau diperbanyak, sudah tertentu sembahyang 5 waktu, kada kau ditambahi lagi itu. Sembahyang sunat mutlak diperbanyak, sedekah sunat diperbanyak, supaya kita ini dicintai oleh Allah. Nah, ditambah lagi perbanyak zikir tadi, 2 macam itu jalan, Allah akan memberi kita usul tadi. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bujur-bujur sungguh berjuang hendak mendapatkan anugerah Allah, pasti akan kami beri ya Tuhan. Namun kita hendak bujur-bujur dapat itu hendak bujur-bujur jadi ashabul yamin. Bujur-bujur hendak sungguh-sungguh, Allah berjanji dengan lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami beri itu petunjuk ke jalan kami itu. Para muhibbin rahimakumullah, amma darajatul wusul fala nihayatalah. Adapun kesudahan derajat wusul itu kada ada kesudahannya. Cuma yang pertama dulu ya tadi, kita tahu merasakan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Itu pertama itu. Selanjutnya tinggi-tinggi kalau tidak kesudahannya lagi. Cuma harus melalui ini dulu, bahwa tidak ada yang bisa berbuat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita i'tikadkan, kita rasakan di dalam hati kita. Nah, kemudian hikmah yang ke-214 insyaallah taala. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الراجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم